Dari surat-surat tersebut kita telah melakukan tindak lanjut semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Seluruh surat yang dari PPATK yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti. Mengenai 300 triliun, sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Saudara, yang diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus kementerian pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang? Bisa beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang itu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan hingga saat ini belum mengetahui dari mana asal angka fantastis yakni transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan seperti yang disebutkan Menko Polhukam Mahfud MD. Sri Mulyani pun meminta PPATK menyampaikan langsung atas nilai transaksi 300 triliun rupiah tersebut kepada publik untuk bisa menjadi bukti hukum. Surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan dari 2007 hingga 2023 mencapai 266 surat. Nah, saya ingin tegaskan ya, 266 surat PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Dari surat-surat tersebut kita telah melakukan tindak lanjut semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Seluruh surat yang dari PPATK yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti. Saya sangat senang sekali seperti yang saya sampaikan kemarin di Solo bahwa berita mengenai pertama transaksi 300 triliun dan juga keinginan Pak Mahfud untuk meyakinkan bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan saya untuk melakukan tindakan yang konsisten. Saya sangat senang mendapatkan dukungan dari Pak Mahfud. Dan kami berdua ini selain kemarin ada di tim BLBI yang kita terus akan menjalankan ya Pak ya sampai akhir tahun ini, saya juga akan senang kalau di dalam kasus ini saya mendapatkan dukungan dan juga terus menerus dorongan dari Pak Mahfud maupun instansi lain PPATK, APH di dalam menjalankan tugas untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Mengenai 300 triliun,
Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Jadi kalau hari ini teman-teman media menanyakan kepada saya, jawaban saya tetap sama seperti kemarin karena saya nggak ada tambahan informasi. Nanti saya sudah kontak Pak Ivan, saya juga seizin Pak Mahfud ya Pak Mahfud. Iya. Saya tanyakan kepada Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa Mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat, gitu ya. Nanti kita tindak lanjuti dengan Pak Ivan karena Pak Mahfud akan pergi dinas ke luar negeri, saya akan tetap aja mengontak Pak Ivan untuk mendapatkan data itu dan saya sudah menugaskan kepada Pak Wamen, Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai untuk semuanya melakukan follow up. Ada data baru, kita terus tindak lanjuti. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk tindak pidana pencucian uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud dan ke instansi aparat penegak hukum. Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami, mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kementerian Keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindak lanjuti. Kalaupun mentok nanti saya lampor kepada Pak Mahfud, Pak ini sudah mentok, saya nggak bisa lewat dari sini atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan. Jadi spirit kerjasama antara Pak Mahfud dengan kita akan terus kita lakukan secara erat karena kepentingan kita sama, kepentingan untuk membangun Indonesia lagi, membangun Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif dan memberikan dukungan bagi mereka yang sudah bekerja dengan baik dan jujur. Itu adalah tugas saya sebagai Kementerian Keuangan. Saya senang dibantu dalam hal ini oleh Pak Mahfud maupun instansi-instansi lain. Semakin cepat tentu semakin baik, karena buat kami ini adalah suatu pekerjaan yang akan terus kita lakukan sebagai satu tanggung jawab bendahara negara melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan baik. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyani. Saya merasa gembira tidak kehilangan, Bu Sri Mulyani tidak kehilangan ketegasan dan bangunan logika dalam
menerangkan sehingga kita semua menjadi paham, dan ini bagian dari kerjasama saya dan Ibu Sri Mulyani dalam beberapa kasus tertentu, terutama dalam rangka pemberantasan korupsi yang selama ini kami lakukan. Seperti BLBI kami berduet bagus gitu, dan masih akan terus. Saudara, yang diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang itu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan, Pak, bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013 surat itu disampaikan KPK. Saya sampaikan Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan. Karena surat saya itu dan teriakan publik 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar yang terkait dengan dia. Itu yang dilaporkan 56, yang tidak terlaporkan tetapi diduga menurut intelijen keuangan. Ini ya, bukan bukti hukum ya. Ya, financial intelligence itu bukan bukti hukum, itu harus dibangun dulu konstruksi hukum. Tapi aneh, masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak beroperasi tapi uangnya banyak. Ada hotel mungkin agak sederhana tapi pemasukannya banyak, nggak ada yang tidur juga di situ. Misalnya itu 500 miliar. Nah, itu tindak pidana pencucian uang. Dan sesudah dihitung, saya coba hitung lagi, cari lagi gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. Ya. Nanti hitung-hitungannya tentu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyani. Akan. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya, maaf. Papua itu kan sudah lama saya bilang, itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil. Yang Papua itu kan banyak pencucian uangnya juga gitu. Nah, yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Yang itu bukan hanya di sini yang ada, menurut saya di berbagai institusi itu hampir setiap proyek itu ada pencucian uangnya. Saya mungkin dapat uang jasa taruhlah gratifikasi mungkin kecil-kecilan sehingga bisa dianggap wajar, itu tidak perlu ini gitu. Tetapi yang disetor ke keluarganya, ke perusahaannya, ke anaknya, itu menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa dan itu ada undang-undangnya. Nah, selama ini tidak ada yang memeriksa itu. Selalu kalau kita rapat KNKT itu masalahnya, Pak, tunjukkan dulu
korupsi asalnya, pidana asalnya yaitu korupsi baru. Tapi sesudah ketemu korupsinya, tindak pidananya tidak dilanjutkan tuh, gitu. Dan sekali lagi ini urusan APH nih, aparat penegak hukum, pengadilan, polisi, jaksa, KPK.